Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film Panggonan Wingit diangkat dari kisah nyata dari Hotel Angker yang berada di Semarang. Pemeran utamanya adalah Luna Maya dan Christian Sugiono. Langsung aja kita ke alur ceritanya. Semarang tahun 1981, nenek pemilik hotel memanggil pelayannya yang baru saja bekerja yang bernama Ningrum. Nenek berpesan kepada Ningrum agar membersihkan kamar hotel yang berada di lantai 2 saja. Dia tidak boleh naik ke lantai 3 karena sedang direnovasi. Ningrum yang saat itu berada di lantai 2 mendengar ada suara tangisan dari lantai atas, namun pintunya dikunci. Ningrum kemudian mengintip dari lubang pintu tapi tidak terlihat apa-apa. Dia berusaha membuka pintu itu dengan jepit rambutnya, namun tetap tidak berhasil dan tiba-tiba saja pintu itu terbuka sendiri. Bangunan itu terlihat berdebu ya. Ningrum kemudian masuk dan menyalakan lampu. Meski sudah terlihat horor, tapi Ningrum tetap maju menghampiri pintu yang ada di depannya. Suara tangisan masih terus terdengar. Ningrum kemudian berkata, "Permisi, apakah di dalam perlu bantuan?" Karena tidak ada jawaban, Ningrum kemudian membuka pintunya. Dia melihat ada sesosok wanita duduk di depan cermin. Wanita itu kemudian berkata, Ningrum bercerita kepada anaknya, sudah 2 hari ini dia mengalami kejadian-kejadian aneh semenjak dia membuka ruangan itu. Dan ini adalah hari ketiga. Ningrum bilang ciri-ciri fisik wanita itu adalah berambut putih, berkulit putih, dan bermata merah. Saat itu jam menunjukkan pukul 12 malam. Ningrum sedang melaksanakan sholat. Tampak dari cermin yang berada di belakangnya muncul sosok wanita yang dilihatnya 3 hari yang lalu. Setelah selesai salam, Ningrum menengok ya, tapi dia tidak melihat apa-apa. Ningrum kemudian menaruh mukenahnya di dalam lemari. Di sana dia melihat ada bayangan wanita. Ningrum yang ketakutan segera naik ke atas kasur dan memakai selimut. Namun setelahnya, cerita Ningrum terdengar oleh putrinya. Namun begitu pintu dibuka, Ningrum meninggal dengan keadaan dikuliti di seluruh tubuhnya. 3 hari berlalu, adegan kemudian berpindah kepada sepasang kakak beradik yang berasal dari Jakarta sedang menuju Semarang. Sang kakak bernama Raina, sang adik bernama Fei. Mereka datang ke hotel tempat Ningrum bekerja. Ternyata mereka berdua adalah cucu dari kakek dan nenek pemilik hotel. Raina dan Fei rencananya akan menetap di Semarang. Hotel yang mereka tempati sekarang adalah peninggalan ayah mereka yang bernama Januar. Sang nenek meminta Raina yang meneruskan bisnis hotelnya. Selain sebagai pengusaha, ayahnya Raina juga berprofesi sebagai penulis novel. Nenek kemudian berpesan kepada 2 orang cucunya, jangan pernah naik ke lantai 3. Lantai itu sedang direnovasi, banyak debu dan bangunan yang tidak kokoh, nanti malah membahayakan. Di hotel jangan ke lantai 3, ya? Hari berikutnya, Raina datang ke sekolah untuk mendaftarkan Fei sebagai murid baru. Raina disuruh menunggu kepala sekolah yang sedang berbicara kepada wartawan. Mereka kemudian mendengar obrolan para guru yang membicarakan Ibu Ningrum. Ternyata anaknya bersekolah di sana. Wartawan yang mewawancarai kepala sekolah itu berasal dari Jakarta. Dia adalah mantan pacar Raina. Ardo kemudian menunggu Raina yang sedang berada di luar. Dia bercerita tentang berita yang sedang diliputnya. Semarang menjadi kota yang tidak aman karena ada pembunuhan yang menguliti korbannya. Ardo bilang dia akan datang ke tempat Ibu Ningrum bekerja, yaitu Hotel Ambar Mangun. Raina tidak menyangka ya jika Ibu Ningrum adalah karyawan hotel tempat tinggalnya. Ardo bilang dia lagi menulis laporan kasus Ibu Ningrum. Ardo kemudian meminta 1 kamar hotel untuknya menginap. Apakah masih ada kamar? Malam harinya, Raina yang sedang bersantai di atas balkon melihat lampu dari gedung lantai 3 menyala. Karena penasaran, dia langsung menuju ke sana. Sama seperti halnya Ibu Ningrum, Raina mendengar tangisan seorang wanita. Raina membuka paksa pintu itu dengan sebuah palu. Lampu kemudian dinyalakan. Perhatiannya tertuju pada pintu yang berada di ujung lorong, di mana sumber suara tangisan itu berasal. Raina membuka pintu itu ya, dia melihat sosok wanita berambut putih, berkulit putih, dan bermata merah sambil berkata, Belum dino, tengah wangi.
Keesokan harinya, Raina melihat angka 1 bertinta darah menempel di kaca mobilnya. Raina kemudian menanyakan arti telung dino tengah hungi kepada sang nenek. Sang nenek menjadi kaget ya mendengar cerita Raina yang melihat sosok wanita itu. Aku sudah bilang, jangan ke lantai 3. Tamu-tamu mulai pergi meninggalkan hotel. Berita tentang kematian Ningrum mulai tersebar luas. Hotel itu dicap dengan hotel angker. Kemudian ada panggilan masuk. Penghuni kamar nomor 13 menelpon meminta untuk dibawakan handuk bersih. Karena semua petugas sibuk melayani tamu yang check out, Raina yang datang membawakan handuk itu. Namun saat Raina hendak pergi, dia mendengar wanita menangis di dalam kamar mandi. Raina mengecek dalamnya. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa ya, bunyi air pun berhenti. Dan tiba-tiba Raina mulai merasakan hal-hal mistis. Dia melihat penampakan dari balik korden. Dia juga melihat karpet itu ada sesuatu. Hantu itu kemudian berteriak, "Kau rasakan deritaku sebelum mati." Ardo kemudian datang menghampiri Raina. Raina menunjuk kamar nomor 13. Namun setelah Ardo masuk, dia melihat kamar hotel itu baik-baik saja. Selain tamu hotel yang pada check out, karyawan hotel juga berpamitan. Mereka minta berhenti bekerja. Ardo kemudian menghampiri kakek dan nenek. Dia berjanji akan membantu menyelesaikan misteri yang ada di hotel ini. Tapi dia meminta kakek dan nenek harus bercerita secara jujur. Awal kejadian ini adalah 6 tahun yang lalu. Saat itu ada petugas yang sedang membetulkan lampu. Hotel itu baru saja direnovasi. Petugas itu mendengar ada seorang wanita yang menangis dari lantai 3. Kejadiannya sama persis dengan yang dialami oleh Ibu Ningrum dan Raina. Kakek dan nenek bercerita, di hari ketiga dia melihat petugas tadi membetulkan kepalanya hingga tewas. Setelah itu kakek dan nenek memanggil orang pintar yang disebut dengan Ki Danang. Ki Danang tidak bisa melawan hantu yang berada di sana karena rasa balas dendam hantu itu sangatlah kuat. Ki Danang kemudian menyarankan untuk menggembok pintu itu dan jangan pernah dibuka. Setelahnya semua menjadi aman. Hotel dibuka dan ramai dikunjungi para tamu. Adegan kemudian berpindah ke sekolah. Faye ditugaskan mengambil alat praktikum di gudang biologi. Di sini Faye mulai merasakan kejadian-kejadian aneh di sekitarnya. Apalagi ada suara yang memanggil namanya. Faye. Faye berhasil meloloskan diri ya. Guru dan teman-teman kemudian datang. Mereka masuk ke ruangan tersebut dan memeriksa jika keadaan di sana baik-baik saja. Raina dan Ardo kemudian datang ke sekolah untuk menjemput Faye. Mereka bingung mengapa Faye juga mengalami hal aneh. Faye baru bercerita ya jika semalam dia naik ke lantai 3 karena mendengar suara tangisan. Faye dengan mudah masuk ke ruangan itu karena gemboknya sudah dirusak oleh Raina. Ardo kemudian mengusulkan untuk ke rumah Ki Danang. Namun begitu sampainya mereka berdua di sana, Ki Danang bilang dia tidak bisa melawan hantu itu karena tidak tahu nama aslinya. Jika mereka menginginkan bantuan Ki Danang, mereka harus mencari tahu nama hantu tersebut. Raina kembali ke hotel ya, dia mendapatkan telepon dari pengacara ayahnya. Orang itu bilang nama hotel bukanlah milik Januar, tapi Baskara. Dengan kata lain, ayahnya Raina menyimpan suatu rahasia di masa lalunya. Raina mengingat sewaktu ayahnya membuat novel, kenangan masa lalunya dituangkan sedikit demi sedikit di dalam cerita novel itu. Jadi semua orang membaca novel itu mencari petunjuk tentang hotel dan wanita berambut putih. Namun saat itu lagi-lagi Raina melihat gedung lantai 3 lampunya menyala. Diam-diam Ardo dan Faye mengikutinya dari belakang. Raina bilang Ardo tunggu di luar, sedangkan dia dan Faye yang akan masuk ke dalam untuk mencari petunjuk. Ruangan itu terlihat begitu luas ya, ada buku, bunga, aksesoris wanita, dan seterusnya. Raina kemudian masuk ke dalam kamar tidur. Dia menemukan ubin yang pecah di bawah kasur itu. Ada potongan kertas yang dia temukan. Setelah itu Raina mendengar bunyi orang memukul-mukulkan kepalanya ke dinding. Ternyata hantu wanita itu telah merasuki tubuh Faye.
Ardo mendengar jeritan Reina, kemudian dia masuk ke dalam untuk menolongnya. Singkat cerita, tubuh Faye kemudian terbanting ke lantai. Tak lama kemudian Faye tersadar, tapi hantu wanita itu kemudian muncul. Dia melihat Ardo sambil berkata, Tolong Dino, tengah wangi. Keesokannya kaki Faye dibilang retak oleh dokter. Faye jalan menggunakan tongkat. Kemudian di kaca terdapat tulisan angka 2 dengan darah, yang artinya ini adalah hari kedua kutukan itu. Potongan kertas itu kemudian diperlihatkan kepada kakek dan nenek. Mereka menjadi ingat, sewaktu hotel itu direnovasi pertama kali, mereka melihat di setiap kamar terdapat ubin yang retak. Di dalamnya terdapat sobekan kertas, dan setelah disusun menjadi sebuah surat. Surat itu merupakan surat cinta yang ditujukan oleh Baskara, ayahnya Reina dan Faye. Reina berhasil memecahkan teka-teki dalam surat itu yaitu mereka harus menuju pohon pinus, jaraknya cukup jauh dari hotel. Setelah pohon pinus ketemu, mereka harus mencari hamparan putih. Mereka kemudian bertemu dengan seorang yang bernama Pak Parjo. Dia bilang bunga putih itu berasal dari desanya. Reina dan Ardo kemudian minta diantar ke desa tersebut. Pak Parjo mengantarnya menyeberangi sungai. Singkat saja, mereka berdua telah sampai di rumah kepala desa. Namanya adalah Pak Sumardi. Ardo kemudian menjelaskan kedatangan mereka. Dia mencari wanita berambut putih. Tapi dengan tegas Pak Sumardi bilang dia tidak mengenal sosok itu. Aku kurang ngerti opo-opo. Sementara itu, istri Pak Sumardi terlihat mengetahui sesuatu. Dia bersembunyi di belakang tembok. Karena cuaca sedang hujan dan sudah larut malam, Pak Parjo mempersilahkan Reina dan Ardo menginap di rumahnya. Waktu mereka sempit Reina tidak bisa menunggu sampai dia dikuliti oleh sang hantu. Mereka berdua kemudian mendengar suara ribut-ribut dari luar. Ternyata Pak Sumardi dan istrinya sedang bertengkar. Reina dan Ardo mengambil kesempatan itu untuk masuk sekali lagi ke rumah Pak Sumardi. Di sana Reina melihat sebuah lukisan wanita berambut putih. Istri Pak Sumardi kemudian datang dan menyebut jika itu adalah putrinya yang bernama Menur. Menur adalah sejenis bunga melati. Sejak lahir, Menur memang memiliki kelainan. Rambut dan kulitnya berwarna putih semua. Semua orang menganggap dia adalah anak setan. Anak didemit. Karena malu, Pak Sumardi suka mengurung Menur di dalam rumah dan memukulinya. Saat itu usia Menur menginjak 20 tahun. Menur kabur dari rumah dan tidak pernah kembali. Semenjak saat itu, mereka tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Hari ketiga, hari kutukan itu akan berlangsung. Reina dan Ardo terlihat pulang dari desa. Mereka memberitahu jika nama hantu wanita itu adalah Menur binti Sumardi. Langsung saja Reina memanggil Ki Danang untuk datang ke hotel. Ki Danang melakukan ritual dan berbicara bahasa Jawa untuk memanggil Menur. Di sini Ki Danang mendapatkan penglihatan masa lalu Menur. Saat itu Menur kabur dari rumah. Dia ditemukan oleh Baskara. Baskara menolong Menur dan membawanya ke hotel tempat dia tinggal. Hotel itu adalah warisan dari orang tua Baskara. Hubungan mereka terus berlanjut dan berkembang hingga akhirnya mereka berdua jatuh cinta. Suatu ketika Baskara pamit untuk pergi ke Jakarta. Kata dia ada pekerjaan di sana. Baskara berjanji akan pulang secepatnya. Menur kemudian menuliskan surat cinta untuk Baskara. Dia merobek surat itu menjadi beberapa potongan dan menyimpannya di ubin bawah kasur. Namun hari-hari terus berlalu bulan demi bulan, tapi Baskara belum juga kembali. Menur kemudian nekat datang ke Jakarta dengan menutupi seluruh tubuhnya. Dia melihat jika Baskara telah menikahi wanita lain, yaitu ibunya Reina dan Faye. Menur yang patah hati kemudian kembali ke Semarang. Dia masuk ke kamar hotel itu dan menguliti tubuhnya sendiri selama 3 hari hingga tewas. Kata Ki Danang, Baskara membuat Menur merasa jika semua orang jahat pada dirinya. Rasa sakit hati inilah yang kemudian tumbuh menjadi dendam. Ki Danang bilang untuk bisa mendamaikan Menur, dia harus bisa memaafkan Baskara. Mereka harus menemukan barang yang bisa dipakaikan ke jasadnya Menur hingga nanti bersatunya unsur dunia dan unsur kematian. Namun belum selesai Ki Danang menjelaskan, Menur mengamuk. Kalian semua harus mati! Tak cukup sampai di situ Menur juga membunuh Ki Danang dengan tangannya sendiri.
Reina mulai merasa frustasi ya, apalagi batas waktu mereka sampai pukul 12 malam ini. Kata Reina, setahun belakangan ini cobaan datang berturut-turut. Mulai dari kematian ayah dan ibunya, usaha mereka yang bangkrut di Jakarta dan pindah ke Semarang. Hotel warisan ayah satu-satunya malah terkena musibah. Itulah mengapa Reina sekarang tidak mau pernah mendekatkan dirinya lagi dengan Tuhan. Tongkat Fei kemudian terjatuh. Secara kebetulan dia menemukan kotak tempat ayahnya menyimpan barang. Ada naskah yang berjudul Cinta Seputih Melati. Naskah itu berisi cerita tentang Baskara dan Menur. Di dalam kotak itu juga terdapat sebuah cincin yang berlogo bunga. Hilang ingatan. Dia harus tahu kalau papa cinta sama dia dan tidak pernah bermaksud meninggalkan dia. Reina bilang di dalam naskah itu terungkap jika Baskara tidak bersalah. Hanya saja Baskara berbohong saat dia pergi ke Jakarta. Dia bukanlah mencari pekerjaan di Jakarta, melainkan dia memesan sebuah cincin untuk melamar Menur. Tapi sayangnya saat Baskara keluar dari toko, semua mobil menabrak dirinya. Kecelakaan itu membuat Baskara lupa ingatan. Pasangan suami istri yang menabrak itu memutuskan untuk mengangkat Baskara menjadi anaknya. Baskara kemudian diberikan nama Janwar. Baskara kemudian menikah dengan ibunya Reina. Dan pada suatu hari Baskara mengalami sakit kepala. Dia kembali mengingat masa lalunya. Apalagi cintanya terhadap Menur. Baskara langsung memutuskan pergi ke Semarang saat itu juga. Tapi sayang Menur sudah meninggal. Menur. Baskara kemudian membawa jasad Menur itu untuk dikuburkan di terowongan bawah hotel. Dia mengukir logo bunga di tembok itu. Semenjak saat itu Baskara memutuskan untuk meneruskan kehidupannya di Jakarta dan tidak akan pernah kembali ke Semarang. Kata Ardo, mungkin inilah jalan keluar yang dimaksud dengan Ki Danang. Kita harus memakaikan cincin bunga ini ke jasadnya Menur. Dan tanpa menunggu waktu lama ya, Ardo dan Reina pergi berdua menuju terowongan bawah tanah. Mereka berpencar mencari tembok yang berlogo bunga. Tapi ternyata mereka bukan hanya berdua ya, melainkan bertiga. Ardo menemukan logo bunga itu terlebih dahulu. Dia mulai menggali tanah dibantu oleh Reina. Tapi sudah cukup dalam, mereka belum menemukan apa-apa. Kata Reina, logo bunganya berbeda. Sementara itu kakek, nenek, dan Fei sholat dan berzikir bersama. Waktu menunjukkan pukul 10:30. Dan tiba-tiba saja Ardo kerasukan arwah Menur ya. Dia mencoba untuk membunuh Reina. Untungnya Reina cekatan dan berhasil selamat dari kejaran Ardo. Reina di sini cukup pintar ya. Dia memukul punggung Ardo dan membuatnya pingsan. Reina meneruskan pencariannya, tapi terowongan itu semakin lama semakin terasa seperti labirin. Reina mulai putus asa. Kemudian dia melihat sebuah catatan dari tasnya. Kakek dan neneknya menuliskan sesuatu di selembar kertas. Di titik ini, kepada siapa lagi kamu bisa minta tolong? Bisa jadi sholat ini adalah sholat terakhirmu. Ya Allah, maafkan aku. Tolong lindungi aku dan orang-orang yang aku cintai. Sementara itu di sisi lain, Ardo bangkit kembali. Reina yang telah selesai sholat akhirnya menemukan logo bunga yang sama seperti yang berada di cincin. Dengan sekuat tenaga, Reina menggali tanah itu sendirian. Keluarga yang lain hanya bisa bantu dengan doa. Jam hampir menunjukkan pukul 12 malam tepat. Tulang belulang jasad Menur akhirnya ditemukan dan tiba-tiba Reina dan Ardo terus bergulat ya. Pada akhirnya Reina berhasil memakaikan cincin bunga itu ke tulang jari Menur. Ardo pun terlihat sudah tersadar. Tulang belulang itu bergetar dan memancarkan cahaya. Tiba-tiba saja sosok Menur muncul di kegelapan. Reina dan Ardo kembali ke rumah. Mereka semua selamat dari kutukan itu. Esok harinya Reina dan Ardo memberikan kesaksian di kantor polisi. Masalah dianggap sudah selesai. Ardo kemudian meminta Reina untuk kembali menjadi kekasihnya. Bahkan Ardo mengajak Reina untuk menikah. Namun cerita belum habis sampai di sini ya Sobat Movie. Ardo kembali ke hotel tempat dia menginap. Reina menelpon dan memastikan jika Ardo baik-baik saja. Telepon itu kemudian kembali berdering. Lampu kamar tiba-tiba mati. Pintu terkunci sendiri. Jam berdetak tepat pukul 12 malam. Kemudian terdengar suara, Telung dino tengah wengi.
Setelah itu muncullah sosok Menur di kaca. Ardo berpikir Menur sudah menghilang, tapi nyatanya dia malah menghampiri Ardo dan membunuhnya. Pagi harinya Raina datang ke kamar Ardo. Dia sangat kaget ketika melihat seluruh tubuh Ardo dikuliti. Kematian Ardo kembali menjadi perhatian warga sekitar ya. Saat itu Raina sedang berada di atas bersama Faye. Raina bingung kenapa dia dan adiknya selamat sedangkan Ardo tidak. Mungkin kata Faye karena kita adalah anaknya Baskara. Faye kemudian membalikkan badannya. Dia berkata, orang yang mati bunuh diri tidak ada tempat di alam kematian. Ternyata Faye kerasukan arwah Menur ya. Faye, Kak. Kata Faye mungkin rasa sakit Menur akan terus ada karena dulu orang-orang memperlakukannya dengan sangat buruk. Kakek, nenek, Raina, dan Faye kemudian memutuskan untuk hijrah ke tempat lain. Hotel itu dijual. Adegan terakhirnya adalah ketika dua orang polisi yang penasaran mencoba masuk ke hotel itu. Mereka langsung menuju lantai 3 dan kutukan itu kembali terdengar. Panggonan sendiri artinya tempat, sedangkan wingit artinya adalah angker. Terima kasih Sobat Movie, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.